Jadi program CCTV ini sebagai salah satu bentuk perwujudan dari visi misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon, yaitu kami di Dinas Perhubungan ini untuk penerangan PJU itu untuk inovasi Smart PJU yang sudah terpasang itu kurang lebih. Jadi kedepannya Kabupaten Cirebon terang dengan didampingi CCTV sehingga insya Allah terang dan aman. Talk slow, kita talk tapi slow. Ketemu lagi di Talk Slow, kita talk tapi slow, Sobat Pilar. Seperti biasa, kita bakal ngobrol-ngobrol santai, hal-hal yang luar biasa. Termasuk hari ini Pak Mandika juga berada di sebuah tempat yang juga luar biasa. Ini terang, kemudian juga nyaman, Sobat Pilar. Karena Pak Mandika ada di salah satu ruangan yang juga sangat penting, Sobat Pilar. Kalau ngelihat view ke belakang, ini terlihat ada beberapa pantauan CCTV. Nah, Pak Mandika saat ini ada di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, yang tepat di belakang kita ini ada banyak sekali pantauan CCTV. Nanti kita akan bahas lagi kenapa kita ngobrolnya di sini, Sobat Pilar ya. Karena kita hari ini akan ngobrol tentang sebuah program yang luar biasa banget, yaitu CCTV Kabupaten Cirebon, dan juga ini berkaitan juga dengan Cirebon Terang, Cirebon Aman. Dan bersama Pak Mandika sudah ada narasumber yang luar biasa sekarang. Selamat siang untuk Bapak Bambang Sudaryanto SHMH, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas. Wah. Terus juga di sini juga sudah ada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Bapak Hilman Firmansyah ST, yang diwakili oleh Ibu Heni Hendriani sebagai Kepala Seksi Perawatan Sarpras di Sub Kabupaten Cirebon. Selamat siang, Ibu, apa kabar? Selamat siang, terima kasih. Dan untuk sahabat Pilar mungkin juga kalau misalnya ngelihat view kita di belakang, Pak, ini adalah pantauan CCTV dari Kabupaten Cirebon. Mungkin bisa dijelaskan tentang program CCTV Kabupaten Cirebon ini sebegitu spesialnya, sebegitu luar biasanya, terobosan yang bisa dibilang akan menjadi sebuah jalan baru di mana orang-orang akan merasa lebih aman dan nyaman di Kabupaten Cirebon, Pak. Oke, terima kasih Mas Dika. Ya. Jadi program CCTV ini sebagai salah satu bentuk perwujudan dari visi misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon, yaitu salah satunya dari visi misi itu mewujudkan Kabupaten Cirebon aman. Sehingga di situ ada suatu output kebijakan untuk salah satu dari mewujudkan Kabupaten Cirebon aman itu membangun CCTV di area publik, tempat umum atau jalan umum, itu yang akan memantau kondisi di Kabupaten Cirebon. Tentu kalau melihat luasnya Kabupaten Cirebon memang belum terpenuhi 100%, tapi minimalnya kita insya Allah akan bertahap membangun CCTV itu sehingga wujud visi misi Kabupaten Cirebon mewujudkan Kabupaten Cirebon aman itu setidaknya salah satunya dari faktor adanya CCTV ini. Oke, ini kalau tadi Bapak sempat bilang bertahap, berarti kan sudah ada yang jalan dan nextnya mungkin akan ditambah lagi. Insya Ini Allah. programnya dimulai dari kapan dan saat ini mungkin yang sudah terpasang itu ada berapa? Jadi di tahun program ini berlangsung di mulai tahun anggaran 2024. Kita sudah membangun di 11 lokasi dengan total 26 CCTV. Kita utamakan di jalur-jalur jalan umum, artinya jalan nasional yang melintasi di kita. Di situ kita bangun di tempat-tempat semisal perempatan yang strategis, yang mungkin di situ biasa kredit lalu lintas, atau yang sangat strategis jalan utama gitu. Kita bangun di situ. Ada 26 titik. 26 unit CCTV di 11 lokasi. Itu kita mulai dari Simpang Arjawinangun sampai dengan Terminal Rosari. Kita karena bertahap anggaran pemerintah daerah itu memang terbatas, tapi bukan berarti kita tidak bisa mewujudkan semuanya. Bisa mewujudkan semuanya, walaupun tidak 100% bisa mewujudkan semuanya. Tapi kita bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran kita. Minimalnya kita
di jalur-jalur utama dari Arjunangun sampai Losari saat ini sudah ada titik-titik CCTV yang sudah kita bisa pantau kondisi wilayah yang ada di lokasi titik-titik CCTV. Oke, jadi kita tahu bahwa luasan atau coverage dari wilayah Kabupaten Cirebon ini sangat luas banget Sobat Pilar, dan itu memang tadi ada ada pengembangan gitu. Tapi secara target sebetulnya target itu ada berapa titik atau berapa CCTV sih Pak? Target kita yang pertama itu yang kita coba prioritas ya. Setiap anggaran kegiatan pemerintah itu harus prioritas. Yang paling ibaratnya yang paling prioritas bahwa di situ merupakan daerah strategis. Kita mencoba wilayah Kabupaten Cirebon itu terdiri dari perbatasan barat, timur, utara, selatan. Nah, yang kita sudah bangun itu sementara sampai hari ini itu dari mulai barat sampai timur. Itu utamanya di jalur Pantura. Yang di situ memang jalur-jalur nasional yang besar dan pelintasan utama, pelintasan transportasi, pelintasan masyarakat Kabupaten Cirebon yang ada di situ gitu. Kita mencoba membangun di situ dengan adanya CCTV itu walaupun bertahap. Nah, di situ sudah ada CCTV yang bisa memantau kondisi yang ada di jalur tersebut gitu Mas. Untuk kedepannya insya Allah kita sudah di perencanaan di kita itu tinggal utara selatan itu Mas. Jadi utara selatan timur barat Kabupaten Cirebon sudah terpantau CCTV. Wah, terpantau CCTV dan ada human resource-nya gitu. Ada orang yang memantaunya gitu. Ada di sini. Ada di belakang ada di sini gitu ya. Up to date di sini. Di update gitu ya. Up to date di sini semua. Oke. Terkait dengan sebuah tema yang kita obrolkan hari ini yaitu Cirebon Terang, Cirebon Aman. Bu Heni, yang terang itu biasanya hubungannya sama PJU tadi ya, kita akan bahas hari ini gitu ya. Dan wilayah Kabupaten Cirebon juga punya titik yang sangat banyak sekali, ribuan titik ya Bu ya, kalau nggak salah ya Bu ya, untuk PJU kurang ya. lebih di 16.000 titik. 16.000 titik cahaya yang dibutuhkan untuk menerangi Kabupaten Cirebon. Ya, itu. Oke, dan untuk dari sekian banyak jumlah itu untuk selama ini area coverage di Kabupaten Cirebon ini Bu, apakah semuanya sudah berfungsi dengan baik atau selama ini masih terus berkembang atau seperti apa Bu? Alhamdulillah untuk pemasangan PJU sendiri kita secara bertahap tiap tahun itu kita selalu ada gitu. Kita di perencanaan juga kita itu kan kalau untuk Dinas Perhubungan sendiri kita ada 3 untuk kelas jalan ya. Jadi kewenangan kita juga terbagi oleh 3 bagian. Jadi mungkin di sini izin saya menyampaikan barangkali masyarakat juga kadang selama ini itu yang terpantau itu ketika arus lebaran itu Pleret. Sebenarnya itu adalah kewenangan dari kementerian karena itu merupakan jalan nasional. Jadi kita itu untuk Dinas Perhubungan itu ada 3 kewenangan. Jadi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Tentunya kami Dinas Perhubungan Kabupaten di sini memiliki kewenangan untuk prioritas jalan kabupaten. Tapi di sini juga kami support terhadap kepentingan masyarakat. Salah satunya kami juga melakukan pergantian lampu. Kebetulan dalam waktu dekat kemarin kita laksanakan di jalur Pleret Plumbon, Pleret Kedaung itu kurang lebih di 72 titik dan sudah terpasang itu 52 karena kan kami bertahap ya dengan kondisi armada kami yang terbatas karena kami juga tetap harus melayani untuk call center, aduan masyarakat. Jadi kami juga tapi kita tetap concern berprioritas bahwa mewujudkan Cirebon terang dan Cirebon aman. Tentunya ketika Cirebon itu terang, insya Allah akan memberikan keamanan pada warga Kabupaten Cirebon. Oke. Jadi memang area coverage-nya luas, belum lagi ada kewenangan-kewenangan yang juga tidak sepenuhnya gitu ya. Walaupun memang masyarakat kadang-kadang
nggak terlalu ini juga, wah ini gimana sih kok nggak terang gitu. Padahal sebetulnya ini wilayah yang berbeda gitu ya Bu ya, Siap, untuk iya. penanganannya gitu ya Bu ya. Oke, dan untuk jenisnya sendiri kan ada beberapa jenis ya Bu ya? Iya, untuk kami di Dinas Perhubungan ini untuk penerangan PJU itu untuk inovasi kami kemarin di tahun 2023 itu kami juga ada Banprov ya, itu Smart PJU. Nah, itu sudah terpasang gitu. Jadi ada beberapa kalau secara kebutuhan itu kan 16.000 titik. Yang sudah terpasang itu kurang lebih yang sudah terpasang itu 16.000. Oke. Kalau untuk secara kebutuhan itu 26.000. Jadi kekurangan kami kurang lebih di 9.000 titik cahaya lebih. Nah, kami juga berprioritas kita setiap tahun itu ada untuk pemasangan karena kami juga mendukung kaitan dari hasil musrenbang ataupun pokir gitu. Jadi kita tetap laksanakan bersama. Nah, semoga nanti dengan 5 tahun ke depan itu atau 20 tahun ke depan itu 26.000 titik cahaya ini sudah bisa Terrealisasi ya. Oke, Gitu. jadi memang targetnya adalah target jangka panjang gitu ya. Sementara program CCTV ini juga merupakan target jangka panjang yang dimulainya baru-baru ini gitu ya, dengan tujuan yang sebetulnya baik banget ya, yaitu pemantauan wilayah strategis, kemudian juga pengelolaan lalu lintas, peningkatan rasa aman masyarakat, mendukung visi Kabupaten Cirebon sebagai kota yang aman dan nyaman, kemudian integrasi dengan program Smart City dan juga efisiensi dan juga transparansi pengawasan ya Pak ya. Ini program yang sebetulnya sangat akan dirasakan oleh masyarakat gitu ya Pak ya. Betul, Oke. betul. Jadi kombinasi antara PJU yang dilakukan oleh Disub dengan CCTV itu sangat bersinergi dan sangat apa istilahnya luar biasa lah intinya outputnya untuk pengamanan dari segi pengamanan ketertiban secara umum ketertiban umum lalu lintas dengan adanya sinergitas itu akan mewujudkan yaitu salah satunya Kabupaten Cirebon aman dan lancar. Apalagi Disub juga yang saya dengar sudah punya perencanaan untuk Smart PJU. Oke, ya. Smart PJU itu artinya manakala ada PJU yang mati itu bisa langsung terpantau oleh Disub. Dan untuk masalah istilahnya pembiayaan retribusi PJU yang ada itu akan lebih terpantau, lebih efisiensi biaya dengan adanya Smart PJU yang akan dan sekarang sedang mulai dilakukan perencanaannya oleh Disub itu Pak. Itu ya Mbak ya kalau tidak salah betul. seperti itu. Oh, oke. Nah itu jadi kedepannya Kabupaten Cirebon terang dengan didampingi CCTV sehingga insya Allah terang dan aman. Terang dan aman. Insya Allah itu semua berkat dukungan masyarakat gitu. Kami Diskominfo Disub bekerja dengan kombinasi dukungan masyarakat sehingga kita mencoba mewujudkan Kabupaten Cirebon aman dan terang untuk kedepannya. Seperti itu. Dan sekedar informasi sahabat Pilar untuk CCTV ini selain bisa diakses gitu ya oleh operator CCTV Diskominfo, tapi juga ada beberapa CCTV itu yang bisa diakses oleh publik gitu ya Pak ya? Ada, bisa. Jadi masyarakat pun bisa mengaksesnya secara langsung gitu ya? Sangat bisa. Salah satu manfaat dari adanya CCTV program kami pemerintah Kabupaten Cirebon melalui program Pak Bupati Cirebon yang dulu, Pak PJ Bupati sekarang dan Diskominfo sekarang itu kan program semua Pemkab Cirebon itu salah satunya membangun CCTV itu bisa kita bisa membantu manakala yang pertama untuk pencegahan. Iya, betul. Setiap suatu niat jahat atau apapun, kalau orang yang ngerti, penjahatnya ngerti, dan apapun apa ngerti, ada CCTV, insya Allah dia akan tidak melakukan di lokasi itu dan di semua lokasi Kabupaten Cirebon. Betul. Mudah-mudahan semuanya. Betul. Apabila ada suatu kejadian di lokasi yang kita terpantau CCTV, itu rekamannya, recordernya ada di kami. Oke. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan adanya kejadian tersebut. Itu walaupun memang kami
tidak sempurna 100% seluruh wilayah Kabupaten Cirebon terpantau oleh CCTV. Minimalnya kita program prioritas di daerah strategis, manakala ada kejadian itu, siapapun, terutama aparat penegak hukum yang bekerja di bidang ketertiban umum, itu bisa ada rekaman CCTV update kapanpun, kami ada memorinya. Oke. Terus yang berikutnya, masyarakat bisa mengakses jam 24 jam. Ya, oke. Itu hanya tinggal buka website Cirebon Cab. Oke. Di situ. Cirebon Bisa mengakses. ID ya. Ada di situ. Betul, Mas. Di situ. Siapapun masyarakat di situ bisa mengakses di situ. Oke. Saya di perempatan Palimanan mau lewat Palimanan aman nggak, macet nggak, apa Ngecek nggak. dulu gitu ngecek ya, Pak? aja. Bisa di ya, website Pak? Cirebon Cab. Oke. Itu mulai kemarin tahun sekarang 2020. Tahun ini ya? Sudah ada itu. Yaitu ada 11 lokasi dan 26 CCTV. Oke, jadi Nah, buat kedepannya yang kita musim mudik berkembang. tahun ini mungkin bisa kebantu banget ya Pak yang melintas wilayah Kabupaten Cirebon Alhamdulillah. ini ya. Kemarin juga mudik lebaran kemarin, alhamdulillah kita juga bisa membantu pihak-pihak yang berkepentingan di kelancaran mudik di situ melalui fasilitas yang open source dari kita, CCTV kita terbuka. Oh. Siapapun memanfaatkan. Betul. Jadi Cirebon ini kan termasuk wilayah yang ketika musim liburan tuh cukup padat ya Pak ya. Liburan, mudik, gitu Mas. Jadi dengan adanya program CCTV ini untuk orang-orang yang melintas ke wilayah Kabupaten Cirebon ini akan sangat terbantu betul, gitu ya. itu, Mas. Jadi buat sahabat Pilar yang sedang menyaksikan video ini dimanapun dan akan melintas ke wilayah Kabupaten Cirebon, nanti bisa mengakses dulu tuh ke websitenya cireboncap.go.id untuk mengupdate situasi terkini dari wilayah Kabupaten Cirebon, khususnya di ruas-ruas jalan yang memang sudah terpantau oleh CCTV Sobat Pilar. Dan kalau ngomongin tentang inovasi, CCTV Kabupaten Cirebon ini juga merupakan inovasi yang ada gitu, yang baru di pemerintah Kabupaten Cirebon, dan di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon juga di tahun depan atau di tahun 2025 mungkin ada inovasi juga nih yang perlu dikasih tahu ke masyarakat Ibu. Oke. Iya, terima kasih Pak Mandika. Untuk PJU sendiri kami terus berupaya untuk memberikan Cirebon terang, dan salah satunya inovasinya mungkin di Kabupaten Cirebon sendiri itu masih ada beberapa titik PJU yang menggunakan PJU lama, namanya PJU Sound atau Mercury. Oke. Jenis yaitu dengan wattnya yang lebih tinggi. Tentunya kita inovasinya di sini selain memberikan lebih terang, itu otomatis efisiensi, karena dengan pergantian ke LED itu kita akan menghemat untuk kaitan tagihan rekening PJU. Nah, kami di tahun 2025 kurang lebih di 3.000 untuk pergantian titik lampu LED yang tersebar di Kabupaten Cirebon. Untuk smart sendiri kami juga ada untuk inovasi, itu smart PJU, salah satunya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis Kominfo bahwa di Dinas Perhubungan itu untuk smart PJU-nya kita sudah terpasang kurang lebih 715 titik. Oke. Dan kita merencanakan kembali untuk smart PJU di 2025 itu di 375 titik. Nah, itu memang untuk smart sendiri ada keuntungan ataupun ada kekurangannya. Keuntungan artinya bisa pemantauan cepat, jadi reaksi cepat ketika masyarakat atau titik PJU itu mati gitu, kita cepat mengetahui titiknya di mana. Dan kami pun juga di Dinas Perhubungan sendiri untuk wilayah Kabupaten Cirebon untuk terkendala kaitan PJU, memang titik-titik mana yang masih ada kekurangan terkendala, kami juga ada sediakan call center ya yang sudah kita share ke masyarakat, dan kita tiap hari itu hampir menerima laporan itu 10 sampai dengan 20 laporan per hari. Tapi kita tetap berupaya, kita perbaikan dengan tim kita, dan mudah-mudahan perbaikan tetap berjalan dan inovasi kami juga bisa berjalan beriringan. Oke, berarti masyarakat selama ini juga termasuk yang aktif juga ya Bu ya, Iya, untuk melaporkan apa yang mereka rasakan sangat gitu aktif ya. sekali kaitan PJU ini, karena ada beberapa hal kaitan yang tadi disampaikan juga oleh Pak Kadis bahwa Cirebon terang, Cirebon aman ya. Jadi ketika ada beberapa titik
PJU yang memang kami prioritaskan di jalan-jalan yang memang rasa itu sangat rawan gitu ya. Jadi kita prioritaskan untuk pemasangan PJU-nya di situ. Jadi untuk mengurangi angka kriminalitas juga bisa, mengurangi ya kalau zaman sekarang kan tawuran atau apa ya gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi ya, bisa lebih baik lagi. Oh, oke. Dan yang biasa dilaporkan masalah apa Bu biasanya? Rata-rata lah, rata-rata Banyak ya. gitu. Kalau di call center itu kan selain tentunya lampu-lampu lah ya gitu ya, lampu-lampu yang mati gitu, banyak deh yang dilaporkan di situ di call center itu. Oke, iya. Jadi memang masyarakat juga ternyata punya peran aktif juga untuk Betul. memantau secara langsung, kemudian juga melaporkan jika melihat hal-hal yang selama ini mungkin menurut masyarakat ini kayaknya perlu deh gitu ya diketahui oleh pihak terkait. Nah, terkait dengan CCTV, Sahabat Pilar, kalau misalnya Sahabat Pilar tahu lah setiap rumah itu ada CCTV misalnya, atau di kantor ada CCTV. Nah, untuk program CCTV Kabupaten Cirebon ini sangat spesial. Kenapa sangat spesial? Karena tidak sembarangan CCTV dalam tanda kutip, karena CCTV yang digunakan itu juga kualitasnya adalah kualitas terbaik, kemudian teknologi yang disematkan juga teknologi yang terbaik ya Pak ya? Iya. Oke, mungkin bisa disampaikan juga ke sahabat Pilar yang sekarang sedang mendengarkan kita Ya, ini. betul. Jadi luasnya wilayah Kabupaten Cirebon itu terdiri dari 40 kecamatan, 412 desa, 12 kelurahan. Itu dengan anggaran Pemda yang mungkin tidak bisa memenuhi semua CCTV atau perencanaan untuk keamanan yang melalui CCTV itu, insya Allah kedepannya kita ingin merangkul juga dari pihak masyarakat, swasta atau pelaku usaha yang ada di titik-titik jalan strategis itu agar memasang atau yang sudah terpasang juga itu mengelingkan ke kami. Oh, bisa juga. Nanti mungkin ini Insya Allah menjadi next step-nya gitu ya. Perencanaan ke depannya seperti itu. Oh, oke. Artinya apa? Karena anggaran pemerintah itu sangat terbatas. Sehingga kita juga melibatkan juga masyarakat, pelaku usaha yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon untuk mewujudkan Kabupaten Cirebon aman dengan istilahnya kebersamaan semuanya dengan tujuan yang sama, kebaikan, keamanan di Kabupaten Cirebon. Kedepannya kami ingin merangkul semua yang ada CCTV atau yang memiliki CCTV atau yang ada tempat usaha yang memungkinkan terbangun dan sudah terbangun CCTV di situ untuk di-linkkan ke kami sehingga semua titik-titik di Kabupaten Cirebon itu insya Allah akan terpantau visual melalui CCTV. Itu rencana ke depan untuk melengkapi kekurangan kami dari segi anggaran untuk membangun CCTV itu. Wow, Pak Seperti Bambang itu. ini tuh sangat visioner ya, luar biasa. Jauh ke depan, Sahabat Pilar, bagaimana rencananya mungkin ini masih dalam proses penggodokan perencanaan, Sahabat Pilar, di mana nanti masyarakat juga bisa berperan aktif gitu ketika mungkin di rumahnya tadi akses jalannya masih terpantau CCTV segala macam, itu nanti bentuknya mungkin bisa kolaborasi dan seterusnya, di mana nanti juga akan bisa menjadi salah satu mata lah ya dalam bentuk CCTV untuk bisa memantau apa yang terjadi di sekitarnya gitu. Karena tadi lagi-lagi kita ngomong tentang Kabupaten Cirebon yang areanya, yang skupnya sangat luas, dan itu emang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit ya, Pak. Betul. Iya, emang nggak, Pak? Seperti itu, Pak. Jadi artinya gini, kami ingin mewujudkan satu kebersamaan untuk mewujudkan Kabupaten Cirebon aman. Dari unsur pemerintah, swasta, pelaku usaha, masyarakat. Ada beberapa contoh kami dengan segala keterbatasan kita berusaha maksimal dengan yang sudah terbangun, Pak. Ada beberapa kejadian, kecelakaan, pencurian, dan lain-lain lah. Itu dari pihak APH, alhamdulillah kita koordinasi baik dengan APH, dengan kepolisian, gitu Pak. Itu manakala ada
kejadian yang melintas atau yang ada atau yang istilahnya terpantau oleh CCTV kita, itu kejadiannya misalkan ada kecelakaan atau kejadian tindak pidana di mana melewati daerah yang terpantau CCTV. Iya. Dari APH dengan kami bekerja sama, APH ke kita jam berapa, hari apa, tanggal berapa, ada rekaman di lokasi tersebut. Nah, artinya apa? Artinya di situ ada satu kejadian yang mungkin bergesekan atau berhubungan dengan ketertiban umum, keamanan masyarakat terutama, bisa terpantau oleh kami. Bayangkan dengan keterbatasan kami, apalagi dilengkapi oleh pihak swasta dan masyarakat, Mas. Iya. Sehingga apa? Mata keamanan bisa terpantau di wilayah Kabupaten Cirebon. Apabila kita pemerintah daerah bekerja sama dilengkapi dengan swasta, masyarakat semua. Insya Allah semua titik-titik rawan, semua yang ada di situ bisa terpantau untuk yang utama pencegahan dan penanggulangan di situ. Seperti itu, Mas. Bisa terpantau rekaman yang ada. Rekamannya ada. Luar biasa kan, Mas? Luar Kalau biasa semua banget. Kabupaten Cirebon wilayah itu terpantau. Dan itu kan berarti data penyimpanannya tidak sedikit. Betul. Jadi dilengkapi juga dengan cloud storage di mana rekaman CCTV ini disimpan di server cloud yang memungkinkan akses data secara aman. Betul. Dari mana saja. Betul. Dan mengurangi resiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras. Betul. Gitu ya. Jadi memang nanti ketika dibutuhkan tinggal dicek aja tanggal berapa, jam berapa, kemudian nanti akan bisa membantu. Semisal nanti kalau misalnya APH membutuhkan bantuan dari visual dari APH maupun masyarakat. ataupun masyarakat. Gitu. Ya, gitu. Kita terbuka di sini. Pelayanan kami CCTV yang kami kelola itu bisa istilahnya diakses semuanya. Oh, oke. Jadi masyarakat juga bisa mengaksesnya Bisa secara semua. langsung. Oke. Dan Ibu terkait dengan PJU, Bu, mungkin bisa dijelaskan juga ke masyarakat gitu. Kalau misalnya jenisnya tuh, Bu, kan ada beberapa yang udah smart, kemudian ada yang dalam tanda kutip masih jadul gitu ya. Iya. Belum lagi ada yang bentuknya lebih unik gitu dibandingkan dengan PJU biasa gitu. Itu mungkin bisa dijelaskan juga ke masyarakat tentang ada berapa jenisnya sebetulnya untuk si PJU itu? Sebenarnya fungsi PJU itu kan penerangan jalan umum ya. Jadi lebih ke arah penerangannya. Oke. Adapun yang kami pernah berinovasi ataupun ada dari pihak swasta, terutama di sini salah satu bank lah yang support gitu, dan itu termasuk mendukung Ya. ke mempercantik kabupaten itu untuk PJU, bukan PJU itu artinya penerangan yang artistik ya. Karena kalau bahasanya PJU itu konsepnya ke lampu ya. Iya, lampu. Jadi lampu LED yang fungsinya menerangi jalan gitu. Tapi kalau untuk artistiknya sendiri memang kami juga ada gitu. Tapi memang untuk fungsinya di situ penerangan juga sama, tapi tidak maksimal seperti LED gitu. Oh, Ya, jadi oke. untuk Dinas Perhubungan sendiri untuk keartistikan itu mungkin seperti di jalan-jalan, di median jalan itu memang ada itu untuk PJU yang artistik seperti itu. Nah, untuk smart sendiri itu karena smart itu memang harus pemantauan, jadi untuk ruang lingkup pemasangannya belum bisa secara menyeluruh seluruh kabupaten. Jadi masih skupnya masih dalam kawasan kabupaten atau ibu kota Kabupaten Cirebon sendiri, begitu. oke. Nah, tetapi kami juga ada kaitan kerjasama atau support CSR itu seperti dari bank-bank daerah itu yang kita akan laksanakan juga di wilayah Timur untuk tahun ini itu ada untuk PJU tematik ya itu smart, dan untuk smart itu belum untuk tahun ini. Nah, untuk kaitan masyarakat tadi, kaitan kendala ataupun hambatan itu kami sudah sediakan call center. Mungkin bisa di-share di sini? Boleh. Oke. Iya. Untuk call centernya sendiri kita di 081 Oke. 22 333 7076. Dan ini untuk penanganannya tentu
2 kali 24 jam Oke. gitu. Jadi karena pelaporannya sendiri itu banyak, jadi dengan armada kami dengan 5 armada harus memenuhi wilayah Kabupaten Cirebon yang sangat luas gitu. Tentunya membutuhkan waktu gitu. Oke, jadi apa namanya ada spare waktu gitu. Belum lagi kan ya masyarakat kita juga kadang-kadang suka ada yang iseng juga. Jadi memang perlu ada cross check gitu apakah benar informasi yang disampaikan gitu. Nah, terkait dengan tantangannya mungkin adalah maintenance. Karena cakupan atau area wilayah Kabupaten Cirebon yang luas, kemudian juga ada faktor cuaca dan seterusnya, ya kan. Cirebon tuh kalau lagi panas ya panas banget. Kalau hujan emang lama banget gitu ya. Nah ini maintenance ini menjadi tantangan tersendiri, Bu. Mungkin bisa di-share juga ke sahabat Pilar terkait dengan maintenance untuk PJU di wilayah Kabupaten Cirebon, Bu. Oke. Ya, terima kasih Pak Dika. Untuk maintenance sendiri di kami untuk masalah PJU ini karena dengan luas wilayah yang sangat luas, tentunya ketika ada hal-hal atau pelaporan dari masyarakat yang mengalami atau ada PJU yang mati, terutama di titik-titik strategis yang memang di situ fungsinya untuk kerawanan atau segala macam itu sudah tadi saya sampaikan melalui call center tadi. Nah, itu kita setelah pelaporan tadi kita proses, kita lakukan survei apakah betul gitu. Nah, dengan survei itu tim survei kami melaporkan kepada tim teknis di lapangan untuk kaitan pemeriksaan kerusakan instalasi yang dilaporkan oleh masyarakat tadi. Nah, setelah dilihat apa instalasi itu ada mengalami kerusakan atau memang hanya perbaikan biasa atau memang masa pakai lampunya yang sudah habis atau karena ada material-material itu yang di PJU atau di lampu itu banyak sekali dari kabel, dari lampu gitu itu. Jadi untuk suku cadang sendiri kita sesuaikan. Ketika suku cadang itu ada, material itu ada, kami segera melakukan perbaikan oleh tim kami dan itu langsung 2 kali 24 jam setelah pelaporan. Nah, seperti itu yang biasa kami laksanakan. Oh, oke. Jadi memang itu SOP yang dijalani sahabat Pilar terkait dengan maintenance gitu ya. Selain rutin atau reguler yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, ada juga aduan dari masyarakat yang juga nanti akan direspon oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Nah, untuk CCTV Kabupaten Cirebon ini juga kan masyarakat itu Pak, selain tadi aparat penegak hukum yang juga bisa mengakses gitu. Nah, untuk masyarakat misalnya amit-amit nih Pak, rumah saya kemalingan gitu ya. Rumah saya kemalingan, kayaknya nih malingnya lewat jalan ini nih gitu ya. Saya pengen tahu nih gitu. Atau saya nih jadi korban pencurian gitu. Nah, itu SOP dari masyarakat yang ingin meminta rekaman atau juga bukti secara visual itu terkait dengan CCTV ini kayak gimana, Pak? Oke, jadi kita CCTV kita memang tidak per rumah ya, Mas. Artinya di titik-titik yang sudah tertentu, yang sudah kita tetapkan di situ. Manakala ada masyarakat yang ingin mengetahui kondisi di titik yang istilahnya terpantau CCTV, itu kami terbuka. Oke. Prosedurnya cuma satu, surat dari mereka. Oh, Surat permohonan untuk mengakses di situ dengan alasan-alasan yang jelas di situ. Cukup surat aja sih, surat permohonan aja. permohonan secara resmi Secara resmi. ke Dinas Komunikasi Dinas Komunikasi. Informatika Kabupaten Cirebon bahwa saya memang perlu untuk mengakses karena saya memang dalam tanda kutip beneran jadi korban gitu ya. Nanti akan sangat dibantu. Ya, selama dalam artian yang terpantau wilayah yang terpantau CCTV kita, gitu loh. Misalkan permohonannya kami mohon barangkali lewat lokasi yang terpantau CCTV Pemkab Cirebon, itu boleh. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau kami pengen CCTV yang ada melihat rumah depan saya, nah belum tentu punya Pemda ada di situ. Nah, artinya itu hanya surat aja. Itu. Oke, jadi masyarakat hanya perlu mengajukan surat secara resmi. Surat resmi dengan alasan-alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan di situ, maka istilahnya rekaman CCTV yang ada di kami untuk kebutuhan tersebut dan bisa dipertanggungjawabkan itu insya Allah ya akan kami Oke.
sampaikan. Oke, oke. Nah, terkait selama kurang lebih berjalan program CCTV Kabupaten Cirebon ini mungkin bisa diceritakan bagaimana proses yang selama ini kurang lebih setahun lah ya Pak ya mungkin ya, yang dirasakan gitu. Apakah sudah ada dari pihak terkait misalnya dari aparat penegak hukum yang meminta bantuan dalam tanda kutip Oke. rekaman CCTV dari apa namanya Diskominfo Kabupaten Cirebon itu seperti apa Pak? Oke, alhamdulillah karena prinsip kami di Diskominfo salah satunya ya membangun CCTV ini ya kalau bahasa kami orang Cirebon asli orang kampung apa pembangunan di Kabupaten Cirebon karena kami pribumi Cirebon itu harus rahmatan lil alamin. Artinya apa? Bermanfaat untuk di situ. Nah, kami ada beberapa alhamdulillah aparat penegak hukum yang berkoordinasi dengan kami meminta data manakala ada suatu kejadian baik kejadian kecelakaan atau kejadian-kejadian pelanggaran pidana lainnya yang menurut APH itu melewati pantauan CCTV kami itu kami sampaikan di situ dan kami serahkan ada rekamannya di situ seperti itu. Oke, oke. Rekaman kondisi yang dimintakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan permohonannya jam tanggal apa ya kami sampaikan. Adapun mengenai kejadian apa ya dianalisa oleh APH tersebut. Oke, Seperti jadi balik lagi bahwa hal tersebut memang bisa menjadi solusi Sahabat Pilar, di mana bukti visual itu biasanya menjadi salah satu bukti yang tidak bisa terbantahkan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kejadiannya kayak apa namanya sampai terekam segala plat nomor dan seterusnya itu biasanya akan sangat membantu pihak penegak hukum ya Pak ya. Ada satu contoh kejadian, ada tabrak lari. Itu aparat penegak hukum wilayah hukum tersebut kebetulan memperkirakan kendaraan yang tabrak lari itu melewati pantauan CCTV kita dan melakukan permohonan ke kita untuk meminta rekaman situasi kejadian yang dipantau CCTV kita. Alhamdulillah itu Pak, kami serahkan dan itu diproses di sana. Nah, artinya apa? Kita berkolaborasi dengan APH untuk mewujudkan Kabupaten Cirebon aman dengan adanya CCTV kita, itu Mas. Oke, jadi memang sudah terbukti Sahabat Pilar bahwa ini sangat bermanfaat gitu ya untuk masyarakat secara umum, kemudian juga bisa membantu dalam banyak hal Sahabat Pilar untuk memberikan rasa aman dan juga rasa nyaman untuk masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon Sahabat Pilar. Nah, terakhir mungkin dari Ibu dulu, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat yang sekarang sedang mendengarkan Pilar Radio atau mungkin juga sedang menyaksikan video kita? Oke, terima kasih. Untuk masyarakat sendiri, kami selalu berupaya memberikan yang terbaik, saling menjaga. Intinya saling merawat gitu. Ketika ada memang PJU yang mengalami kerusakan atau mati, segera melaporkan. Tetapi aset tersebut juga bukan hanya milik kita, tapi milik bersama yang tentunya saling menjaga gitu. Karena tetap ada beberapa hal yang kita temukan yang memang seperti pencurian kabel itu ada terjadi. Jadi untuk masyarakat sendiri apabila melihat atau maksudnya yang tidak berseragam ketika dia memang seperti petugas tetapi dia tidak menggunakan seragam disub, melakukan yang kira-kira mencurigakan, bisa lapor langsung ke Dinas Perhubungan ataupun melalui call center karena ada beberapa fasilitas perhubungan kami di sini bukan PJU saja, seperti fasilitas jalan yang lainnya seperti gadril dan sebagainya itu banyak yang menjadi sasaran gitu terkait untuk pengambilan barangnya seperti itu. Jadi intinya kita saling menjaga, kami berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat, masyarakat pun menjaga untuk kebutuhan kepentingan bersama. Oke, jadi itu Sahabat Pilar ya. Jangan lupa nomor yang bisa dihubungi mungkin bisa di-share sekali lagi untuk Sahabat Pilar. Oke, boleh untuk call center Dinas Perhubungan kaitan perbaikan atau fasilitas jalan ada di 081 22 333 7076. Oke, jadi itu Sahabat Pilar nomor yang bisa Sahabat Pilar hubungi jikala Sahabat Pilar membutuhkan gitu ya atau ingin melaporkan secara langsung terkait tadi yang Ibu sampaikan bahwa kadang-kadang ada saja kejadian seperti itu Sahabat Pilar, ternyata ya ada orang-orang dalam tanda kutip yang tidak menggunakan seragam disub yang
kayaknya ini bukan ngebenerin, ini kayaknya malah mencuri gitu ya, bertindak kriminal gitu ya. Itu bisa bisa dilaporkan ketika sahabat pilar menemukan hal-hal mencurigakan gitu ya. Untuk Bapak mungkin Pak, apa juga yang ingin disampaikan terkait dengan program CCTV yang berkaitan juga dengan masyarakat yang ingin supaya bahwa Cirebon ini lebih aman, lebih nyaman lagi dengan program CCTV, atau mungkin ke depannya ini program CCTV ini akan seperti apa? Oke, terima kasih Mas. Jadi apa istilahnya program CCTV kami itu sebagai salah satu perwujudan visi misi Kabupaten Cirebon, yaitu Kabupaten Cirebon Aman. Tentu dengan segala keterbatasan kita juga perlu kolaborasi dengan masyarakat, pelaku usaha, itu. Apabila kolaborasi itu sudah berjalan, insya Allah kita mencoba melengkapi kekurangan-kekurangan kita untuk mewujudkan Kabupaten Cirebon aman. Melalui apa? Ya pemantauan CCTV itu selain punya kami, punya pelaku usaha, punya masyarakat, itu. Nah, dari situ satu kesatuan untuk mewujudkan pencegahan dan penanggulangan terhadap keamanan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, keamanan dan ketertiban umum yang dapat dicegah dengan adanya pemantauan CCTV, termasuk penanggulangannya, termasuk bagaimana CCTV itu sebagai bukti untuk pencegahan atau adanya suatu tindak kejadian pelanggaran peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum yang ada di wilayah tersebut. Mungkin itu. Oke, jadi masyarakat juga akan merasa lebih terlindungi gitu ya. Ya. Masyarakat juga bisa berperan aktif ya, untuk menjadi melaporkan secara langsung dan sebagainya jika memang ada kejadian gitu dengan bukti-bukti yang valid yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Oke, jadi pesan terakhir Pak, mungkin apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait dengan banyak hal yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, Pak? Ya, intinya kami Diskominfo ya sesuai dengan tugas dan fungsi. Yang pertama, kami memberikan informasi kepada publik mengenai apa ya istilahnya hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas kami di pemerintahan untuk membantu masyarakat sesuai tugas dan fungsi. Apa yang kami sampaikan itu sudah ada di media sosial, Instagram Cirebon Cab, website Cirebon Cab, dan platform medsos lainnya. Itu sebagai bentuk hadirnya kami pemerintahan di masyarakat dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat agar setidaknya melihat juga deh medsos-medsos punya pemerintah Kabupaten Cirebon. Di situ ada banyak informasi yang mungkin berguna bagi masyarakat. Begitupun manakala ada masyarakat yang mungkin istilahnya membutuhkan informasi atau istilahnya ingin tahu apa sih pemerintah Kabupaten Cirebon, itu cukup buka website cireboncab.go.id. Di situ semua ada, termasuk layanan yang diberikan oleh perangkat daerah atau SKPD atau dinas-dinas yang ada di kita, dan informasi tentang Kabupaten Cirebon. Dan juga untuk saya sedikit menyoroti pariwisata ya. Di situ masyarakat atau yang ingin berkunjung ke Kabupaten Cirebon, buka saja website Cirebon Cab kalau ingin mengetahui mau kemana kalau mau main ke Kabupaten Cirebon. Di situ, di situ sudah ada hotel, destinasi kuliner, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan Kabupaten Cirebon. Karena Kabupaten Cirebon itu posisinya strategis, Mas. Kenapa? Dari Jakarta ada Cipali dan kita ada berapa titik pintu? Coba Mas Dika, tahu nggak? Iya, titik pintu tol ya. Pintu tol ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 5. 5 Pak? 5. Oh iya, oke. Sampai Ciledug. Nah, artinya apa? Kami itu daerah perlintasan. Dan terbuka semua peluang, semua pengen berkunjung ke Kabupaten Cirebon, ada 5 pintu. Silakan datang ke Kabupaten Cirebon dengan segala potensinya di kami. Oke, jadi cukup buka cireboncab.go.id.
itu menjadi pintu sahabat Pilar bisa mengakses informasi terkait Kabupaten Cirebon, di mana Kabupaten Cirebon juga terus berupaya untuk memberikan rasa aman dan juga rasa nyaman kepada warganya dan juga orang-orang yang tadi Bapak sampaikan melintas di Kabupaten Cirebon, karena tadi ada 5 pintu tol yang otomatis ketika mungkin lagi mampir di Cirebon butuh kuliner, butuh tempat wisata gitu atau menginap di Cirebon, itu bisa diakses juga informasinya di websitenya, website resminya Kabupaten Cirebon, sahabat Pilar. Jadi itu obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak buat sahabat Pilar yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga buat sahabat Pilar yang sudah menonton secara utuh video ini. Jangan lupa di komen aja di bawah ya. Siapa tahu nanti kita bisa konten lebih seru lagi di Talk Slow. Kita talk tapi slow. Talk slow, kita talk tapi slow.